Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Senantiasa kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sampai dengan akhir bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, banyak julukan diberikan kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Saum atau Syahrul Syiyam, karena di bulan ini setiap orang yang Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, tentunya yang sudah mukallaf. Makanya disebut sebagai bulan puasa. Kemudian di sisi lain, Ramadan juga sering dikaitkan dengan bulannya rahmah atau Syahrul Rahmah. Artinya bahwa bulan Ramadan itu di dalamnya tercurah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kasih sayang Allah itu adalah setiap amalan kita yang bernilai kecil di bulan lain, tetapi di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Terlebih-lebih di bulan Ramadan ada ibadah puasa, dan ibadah puasa itu nilai pahalanya itu tidak terukur, tidak terbayangkan, karena itu menjadi rahasia Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikannya kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau istilahnya sekarang, pahala ibadah puasa itu unlimited, artinya tidak terhingga. Dan bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan maghfirah, karena di dalamnya tercurah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka seluas-luasnya. Dan dalam sebuah hadis yang sangat populer dan menjadi rujukan bagi kita semua, bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampunkan segala dosa yang telah lalu. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ada lagi sebuah sebutan yang paling populer ataupun yang sering kita dengar, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Hal ini sesuai dengan konteks bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bertahanus di Gua Hira. Itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, maka disebut juga Ramadan sebagai Syahrul Quran. Nah, yang kita bahas sekelumit berkenaan dengan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup dan membimbing umat manusia agar selamat hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi Al-Quran sebagai pedoman hidup dan pembimbing bagi kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, baik yang bernilaikan ibadah mahdhah, ibadah muamalah,
dan ibadah-ibadah yang lain harus merujuk kepada Al-Quran sebagai sumber utama. Nah, oleh sebab itu bagi setiap muslim wajib mengenal Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia sebagai mukjizat bagi Rasulullah dan bernilai ibadah bagi siapa yang membacanya. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan bulan Ramadan, maka membaca Al-Quran merupakan ladang ibadah di bulan yang penuh rahmah ini. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, yang menjadi persoalan kita sekarang ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbahasa Arab. Itu sudah takdir dan tidak bisa diganggu-gugat. Sesuai dengan firman Allah, "Inna anzalnahu Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Artinya bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kita mau berpikir, agar kita bisa menggunakan nalar kita. Nah, bagi orang Arab mungkin tidak terlalu rumit untuk membaca ataupun membaca Al-Quran karena itu dari bahasa mereka. Tetapi bagi Ajam, orang non-Arab, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dalam artian bahwa bukan dari lisan mereka, tetapi dari lisan Arab yang harus dibacakan. Nah, dalam hal inilah ada sebuah keistimewaan di dalam Al-Quran. Ternyata walaupun non-Arab, atau kita sebut dengan bangsa Ajam, tidak kesulitan dalam membaca, bahkan sampai menghafal Al-Quran. Artinya, bahasa Arab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahasa Al-Quran itu menunjukkan bahwa bahasa Arab tersebut bisa dipelajari dan mudah diucapkan oleh siapa saja. Yang paling penting adalah kemauan untuk belajar dan berlatih. Karena ada beberapa huruf di dalam bahasa Arab itu yang bunyinya hampir bersamaan. Hampir sama. Dan ini harus dibedakan ketika kita membaca Al-Quran. Sebagai contoh misalnya, ada huruf za, ada huruf za, ada huruf ja, dan ada huruf za. Nah, ini 4 huruf yang hampir bersamaan bunyinya tetapi berbeda. Nah, ini menjadi perhatian ketika kita membaca Al-Quran. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah, keutamaan untuk membaca Al-Quran sering disebutkan dalam riwayat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang gemar membaca Al-Quran, yang senang membaca Al-Quran dan hatinya terpaut untuk selalu membaca Al-Quran, itu akan mendapat syafaat atau pertolongan ketika dia di alam kubur. Sebelum memasuki alam kubur pun dia sudah mendapatkan syafaat. Hal ini dijelaskan dalam sebuah kitab, Fadailul A'mal, menjelaskan bahwa ada seorang yang meninggal dunia. Lalu ketika hendak diselenggarakan fardu kifayahnya, ketika dia dikafani, ketika dia dimandikan, dikafani, kemudian semua sudah selesai, maka menjelmalah Al-Quran di dalam sanubarinya. Maka Al-Quran ini karena sering dibacanya itu menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan, sehingga membuat jiwa si mayit tadi menjadi tenang karena dia mendapat pendampingan. Kemudian ketika dia dikebumikan dan ketika semua orang yang mengantarkannya ke kuburan kembali ke rumahnya masing-masing, maka Al-Quran ini menenangkan jiwa
orang yang telah dikebumikan tadi. Ketika Munkar wa Nakir hendak memeriksa orang ini tadi, hendak menanyai hamba Allah yang meninggal ini tadi, maka Al-Quran itu menghalangnya. Al-Quran itu menghalangi, tidak diberikan kesempatan untuk Munkar wa Nakir memberikan pertanyaan. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu apabila kita gemar membacanya, senang membacanya, hati kita terpaut dengan Al-Quran, dia menjadi penolong. Dan akhirnya si pemuda tadi tidak diperiksa karena dijaga oleh Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu yang memberikan pelayanan kepada seorang yang meninggal tadi dengan diberinya tempat tidur yang nyaman, kemudian suasana yang sejuk dan menggembirakan. Ini menjadi salah satu syafaat Al-Quran bagi orang yang gemar membaca dan senang membacanya dan hatinya terpaut terhadap Al-Quran. Dan dalam riwayat lain, dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam pengantar atau muqaddimah di surat Al-Muluk, ada riwayat dari Malik bin Anas menjelaskan bahwa ada seorang hamba yang meninggal dunia. Tapi hamba ini terkenal agak fasik. Artinya setiap hari melakukan dosa, walaupun dosa-dosa kecil. Nah, ketika dia telah dikebumikan dan di dalam kubur telah dikebumikan, maka datanglah dua malaikat yang menanyainya. Maka tiba-tiba datang Al-Quran, terutama surat Al-Muluk. Karena pemuda ini tadi, walaupun dia, orang yang meninggal ini tadi, walaupun dia tidak terlalu soleh dan kadang-kadang melakukan perbuatan dosa, tetapi dia ada kegemarannya, yaitu senang dengan surat Al-Muluk. Sampai-sampai dia menghafalnya dengan baik surat Al-Muluk tadi. Nah, surat Al-Muluk tadilah yang menyelamatkan dia ketika di alam kubur. Ketika Munkar wa Nakir mau mengazab seorang hamba ini tadi karena selama hidupnya di dunia pernah melakukan perbuatan dosa, maka surat Al-Muluk tadi menghalanginya. Dan terjadilah dialog antara surat Al-Muluk dengan malaikat Munkar wa Nakir. Wahai malaikat Allah, bagaimana mungkin engkau menyiksa orang ini sementara aku sebagai kalamullah yang selalu di dalam sanubarinya? Ketika engkau mengazabnya, berarti aku juga terazab di dalamnya. Nah, karena terjadinya perdebatan, sehingga malaikat mengusulkan kepada surah Al-Muluk, kalau persoalan ini tidak bisa kita selesaikan, ya silahkan Anda menghadap kepada Allah. Maka surat Al-Muluk menghadap kepada Allah dan menceritakan apa yang terjadi ataupun apa yang dialaminya, karena dia bersarang di hati seorang hamba tadi. Maka Allah memberikan hak prerogatif istimewaan kepada surah Al-Muluk. Terserah kepada kamu surah Al-Muluk, mau kamu beri syafaat atau tidak, terserah kamu. Maka surah Al-Muluk memberikan syafaatnya kepada hamba ini tadi, dan akhirnya hamba ini tadi terbebas dari pemeriksaan ataupun azab kubur berkat kegemarannya dengan surah Al-Muluk dan menghafalkannya dengan baik. Dari dua riwayat ini tampak jelas bahwa Al-Quran merupakan hal yang penting bagi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Ini merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Apakah kita sudah termasuk orang yang mencintai Al-Quran atau belum? Apakah kita sudah termasuk orang yang sudah bisa membaca Al-Quran atau belum? Disinilah kita harus merenung.
Al-Quran kalamullah, dan ibadah dalam membacanya. Namun kebanyakan kita abai, kadang-kadang tidak peduli dengan Al-Quran, sehingga generasi-generasi muda kita tidak kita ajari dengan Al-Quran, sehingga banyak di antara anak-anak kita tidak kita berikan pembelajaran Al-Quran, sehingga dia buta terhadap Al-Quran. Jangankan untuk mentadabburinya, membacanya pun kadang-kadang kesulitan. Bahkan ada sebagian umat Islam yang tidak mengenal Al-Quran, tidak bisa menghafalkan huruf-huruf hijaiyah. Dalam hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kalaulah seandainya kita mengaku umat Islam tetapi tidak mampu membaca Al-Quran, maka kita dipertanyakan tentang keislaman kita. Allah jelas memerintahkan kepada kita agar mampu membaca Al-Quran. Di dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, Allah jelas memberikan perintah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Rattilil Qur'ana tartila. Sebagai umat Islam yang mukallaf, wajib bagi kita untuk mampu membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Qurannya itu sesuai dengan standar-standar ataupun kaidah-kaidah dalam ilmu Al-Quran, terutama tajwid. Membaca Al-Quran secara tartil. Tartil di sini banyak penafsiran para ulama. Ada yang menyebutkan tartil itu perlahan-lahan sehingga mampu diresapi maknanya dan untuk diamalkan. Di sisi lain, tartil juga diartikan sebagai membaca sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah-kaidah ilmu Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, bagi kita umat Islam harus mampu membaca Al-Quran dengan baik. Tidaklah mesti seperti para qori. Minimal kita bisa menggunakan makhrajul huruf, bisa mengerti mana itu panjang dan mana itu pendek, dan mengerti hukum-hukumnya, mana itu izhar, mana itu ikhfa, mana itu idgham. Itu merupakan standar bagi umat Islam yang mukallaf untuk membaca Al-Quran. Kalau di bawah standar, maka nilai bacaan kita akan berkurang, pahala bacaan kita berkurang. Nah, oleh sebab itu, bagi kita umat Islam, khususnya yang berada di Aceh ini, membaca Al-Quran kita jadikan sebagai kegemaran, membaca Al-Quran kita jadikan sebagai pakaian kita sehari-hari. Kita sisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Apalagi di sebagian di wilayah Aceh menerapkan program, yaitu membaca Al-Quran ba'da maghrib. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk terus mempelajari dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga hati kita terpaut kepada Al-Quran. Ketika kita sudah terpaut dengan Al-Quran, maka ada keinginan untuk menghafalkannya, dan pada akhirnya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapnya, ketika kita berada di alam barzah, di alam kubur, Al-Quran itulah nanti yang memberikan syafaat, pertolongan kepada kita, sehingga kita terbebas dari azab kubur dan berada di alam kubur seperti orang sedang beristirahat, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat mengetuk hati kita, dapat memberikan motivasi bagi kita untuk terus mencintai Al-Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran, sehingga kita tergolong orang-orang sebagai pecinta Al-Quran, dan akhirnya kita mendapat pertolongan dari Al-Quran. Demikian saja, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.